Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi saya wabarakatuh. Siti Kamusnya Gugio dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan mewawancarai salah satu dosen untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Perkembangan Peserta Didik. Baik, langsung saja ke pertanyaan. Permisi Ibu. Pertanyaan pertama, sejauh mana Ibu memahami tumbuh kembang anak? Oke. Pertumbuhan atau tumbuh kembang anak itu kan setiap anak pasti berbeda. Walaupun mereka itu saudara, misalnya saudara kandung, pasti dengan karakter masing-masing. Dan kebetulan anak saya ada 3, semuanya perempuan, itu tidak ada yang sama persis. Tidak ada yang sama persis baik itu pertumbuhan badan dan perkembangan pemikiran dalam segala hal. Jadi menurut saya kita tidak bisa menyamakan karena masing-masing individu itu pasti punya karakter masing-masing. Walaupun tadi catatannya mereka itu saudara kandung. Jadi pada prinsipnya orang tua pasti wajib untuk memperhatikan tumbuh kembang mereka karena dalam satu sisi adalah kewajiban sebagai orang tua, dan tentunya kewajiban orang tua selanjutnya adalah tidak hanya melihat sampai di mana saya tumbuh kembang mereka, tapi mempersiapkan diri anak-anak juga untuk kehidupan mereka selanjutnya. Jadi lihat baik dari segi kesehatannya, gizinya, pendidikannya, kesehatannya dan lain-lain itu yang persoalan kita dampingi sebagai orang tua. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, apa saja langkah strategis yang dilakukan Ibu dalam mendampingi tumbuh dan kembang anak? Oke. Kalau anak saya 3 orang kan tidak semua tinggal di rumah, ya. Ada yang tinggal di asrama. Kalau yang tua itu karena dia sudah punya komunitas atau dunia komunikasi dengan teman-temannya, karena dia sudah selesai S1, jadi tentunya pergaulannya lebih luas, tidak hanya jangkauan dalam kota, karena dia harus ke luar daerah, harus ke Makassar, harus ke Morowali. Kalau yang kedua dia tinggal di asrama dengan pendampingan khusus juga, kemudian yang kecil kan tinggal di rumah. Kalau yang anak saya yang berada di luar rumah tentunya komunikasinya pasti lebih jarang, ya, karena secara tatap muka mereka tidak sering di rumah. Pastinya setiap saat saya itu harus komunikasi harus selalu dilakukan. Kita menggunakan HP, jadi setiap saat harus ditanyakan, misalnya kalau kita protektif orang tua itu harus, karena biasanya anak muda itu kalau dikasih bangun atau biasanya habis sholat subuh itu tidur lagi, itu biasa itu. Kemudian di mana mereka dengan siapa itu biasanya saya tanyakan, karena biar bagaimanapun kita orang tua itu pasti merasa was-was, anak saya di mana sekarang, dengan siapa perginya. Kemudian kalau itu yang tua ya, kalau yang kedua dia tinggal di asrama. Sekarang sebenarnya baru lulus, kalau kemarin tinggal di asrama selama 3 tahun waktu di Mandua. Otomatis pergaulannya masih terbatas di lingkungan teman-teman sekolahnya, teman-teman asrama dan teman sekolah, dan tidak juga ketemu pun paling 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Tentunya komunikasi lewat smartphone juga harus sering dilakukan. Kebetulan memang di asrama itu dibolehkan untuk tidak juga terlalu dilarang untuk menggunakan HP, jadi biasanya menanyakan apa yang dilakukan, kemudian belajarnya sampai di mana, sudah makan atau belum, sudah sholat atau belum, misalnya komunikasinya lewat seperti itu. Kemudian paling kalau si kecil ini karena dia tinggal di rumah, karena saya juga jarang di rumah sebenarnya, di rumah itu pun nanti libur atau pulang kantor itu berangkat kantor itu jam 7 sampai di rumah lagi biasanya sudah jam 6. Jadi komunikasinya malam, mengulang pelajarannya sudah makan atau belum, tapi sebelum berangkat punya diwanti-wanti memang, atau makan malam diwanti-wanti, dinasihati maksudnya. Mengajinya harus rajin, belajarnya harus rajin,
makannya juga harus tepat waktu, mengajinya harus tepat waktu, kemudian bertanya tentang pelajarannya, sudah sampai di mana pelajarannya, diulang atau tidak, pergi pramuka dan sebagainya. Jadi tetap kita orang tua itu pada intinya komunikasi tetap harus dijaga, karena pada saat mana kita komunikasi sudah putus, tentunya anak-anak akan lari sendiri dengan urusan mereka karena merasa mereka nanti tidak dianggap, tidak diajak bicara seperti itu. Baik, terima kasih Zara. Baik, itulah hasil wawancara dari saya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.